Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Jumat 2 Mei 2025. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-11 yang demikian sabdanya. Mendengar perkataan orang Filistin itu, Saul dan seluruh Israel sangat kecut hatinya dan ketakutan. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sukacita. Jemaat yang terkasih, bangsa Filistin dan bangsa Israel sedang berperang. Masing-masing kubu mempersiapkan tentara mereka. Dan selayaknya sebuah kerajaan yang berperang, pastinya sebelum berperang, kerajaan tersebut pasti mempersiapkan tentaranya dengan latihan perang. Memperlengkapi tentara mereka dengan senjata termutakhir dan perisai terkuat untuk melindungi mereka dari serangan musuh. Demikian juga bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Saul, yang konon mengalahkan beribu-ribu musuh. Bangsa Israel dengan percaya diri mengatur barisan dan perangnya untuk menyerbu bangsa Filistin. Namun tatkala Goliat, seorang tentara raksasa, tampil di depan mereka dan menantang mereka untuk maju satu lawan satu, yang terjadi adalah tidak seorang pun dari bangsa Israel yang berani maju berperang. Tidak seorang pun dari mereka berani maju menghadapi Goliat dan membuka mulut mereka untuk menjawab tantangan Goliat. Bahkan Raja Saul pun sekalipun. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan dengan jelas, Saul dan seluruh Israel sangat kecut hatinya dan ketakutan. Jemaat yang terkasih, itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Dikala kita menghadapi persoalan-persoalan hidup, masalah yang kita anggap berat, masalah yang kita anggap besar, yang seolah-olah tidak pernah habis, baik itu masalah ekonomi keluarga, usaha yang seolah-olah jalan di tempat, sakit penyakit, keuangan yang merosot, selalu ada sesuatu yang membayangi hidup kita dan lain sebagainya. Dan sebagai manusia biasa yang memiliki perasaan, kita merasa cemas, kita merasa takut, kita merasa khawatir, gentar, bahkan mungkin menyerah sebelum berperang. Sehingga kita tidak berani mengambil langkah maju, bahkan mungkin mengambil jalan yang lain. Menghindari masalah atau malah lari dari masalah. Di saat masalah datang, harapannya adalah jangan sampai kita kehilangan roh Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan Roh Kudus. Jangan sampai kita kehilangan perkenanan Tuhan dan kehilangan pembelaan Tuhan. Maka dari itu mari kita mengambil waktu untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Mari kita menjalin komunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita, melalui persekutuan kita, melalui peribadahan-peribadahan kita. Kita memohon penyertaan Tuhan. Kita memohon pimpinan Tuhan atas hidup kita. Ingatlah bahwa kita manusia yang terbatas, manusia yang rapuh, manusia yang lemah. Kita tidak akan mampu melawan Goliat-Goliat kehidupan dengan kekuatan kita sendiri. Kita memerlukan kekuatan Tuhan. Kita perlu tangan Tuhan untuk menolong dan menyelamatkan kita dari segala Goliat-Goliat kehidupan, dari segala persoalan kehidupan kita yang sedang atau yang akan kita hadapi. Berserulah kepada Tuhan, Ia akan menolong setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga,
Kami adalah manusia yang terbatas. Kami adalah manusia yang lemah. Tatkala Goliat kehidupan dalam bentuk pergumulan, penderitaan, permasalahan yang hadir dalam kehidupan kami, seakan-akan ketika kami melihat, kami merasa bahwa kami tidak mampu, kami berkecut hati, kami takut untuk menghadapinya. Biarlah kami mengingat kembali bahwa kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang siap sedia menolong setiap kami dalam kami menghadapi, melawan Goliat kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, dan biarlah kami boleh tetap terus berpegang teguh pada tangan Tuhan yang terus menolong dan memeluk kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa.